Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu, di mana ada derap langkah kita, dan di saat jantung kita berdetak, di sanalah ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukurlah dan terus bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah anugerah saat kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang imam besar, kebanggaan umat Islam, sosok yang telah melahirkan banyak karya-karya emas, masterpiece di dalam dunia ilmu yang dipelajari oleh umat dan memberikan hidayah irsyad kepada umat. Dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, jutaan orang mendapatkan hidayah. Dan di antara karya besar beliau adalah kitab yang bernama Riyadhus Shalihin. Kitab yang menempati ranking kedua dari sisi penyebaran dan pengkajian. Karya ini hanya kalah dari satu kitab, yaitu Kitabullah, Al-Quranul Karim. Maka anugerah besar yang Allah berikan kepada kita pada saat kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempelajari kitab ini, tentu saja dengan segala keterbatasan kita. Oleh karena itu, marilah syukuri agar Allah tambah dan terus menambahnya. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, masih bersama hadis Abu Malik Al-Asy'ari. Hadis ini tidak terlalu panjang, bahkan tidak panjang malah, tapi setiap kata dan kalimat mengandung hikmah. Maka sangat sayang jika kita lewatkan dan kita lalui hanya secara sekilas. Mulai dari bagaimana kebersihan dan menjaga kesucian itu penting bagi seorang hamba. Bagaimana tidak penting? At-tuhuru syatrul iman, kata Nabi SAW saat beliau memulai hadis ini. Bersuci itu setengah dari keimanan. Dan di antara maknanya yang telah kita jelaskan, karena iman itu bersuci dengan air atau yang menggantikan hukumnya, seperti wudu, mandi janabah, bersih dari haid atau nifas, mandi Jumat, mandi ihram dan lain-lain. Dan ini yang dimaksud di dalam hadis ini sebagaimana keterangan mayoritas para ulama yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Dan setengahnya lagi tentu saja bersuci saat kita mensucikan hati kita dari virus-virus
kekufuran, kesyirikan, syirik besar maupun syirik yang berarti riya, sum'ah, atau kesombongan, atau ingin dan tamak terhadap dunia, hasad, amarah, dan lain sebagainya. Dan ini harus dimainkan seorang hamba. Dia harus mensucikan diri dari hal-hal tersebut. Bukan artinya mensucikan diri merekomendasi dirinya atau membanggakan dirinya. Justru sebaliknya, dia harus tawadhu, dia harus rendah hati, dan seluruh upaya dalam membersihkan diri sendiri secara zahir dan batin. Dan inilah paket komplitnya, bukan hanya zahirnya, bukan hanya fisiknya, tapi juga hati dan batinnya. Lalu Nabi melanjutkan dengan menekankan zikir yang bernama tahmid dan tasbih. Mengucapkan alhamdulillah bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati kita. Niscaya alhamdulillah akan memenuhi timbangan pada hari kiamat. Sebagaimana berbicara tentang alhamdulillah, maka kita hendaknya berbicara tentang pasangan alhamdulillah, yaitu subhanallah, bertasbih. Karena subhanallah, apa artinya hadirin? Mensucikan Allah dari segala hal yang negatif, hal yang buruk, dan mensucikan Allah dari ketidaksempurnaan. Walaupun itu hal baik, tapi kalau nggak sempurna, Allah maha suci dari hal tersebut. Itu hal yang penting. Dan apabila subhanallah dan alhamdulillah itu digabungkan, maka kedua hal ini akan memenuhi seluruh ruang di antara langit-langit dan bumi. Dan itu tidak heran, karena alhamdulillah memenuhi timbangan, dan timbangan atau mizan lebih besar, lebih luas daripada langit dan bumi. Lalu Nabi SAW menjelaskan 3 cahaya. Yang pertama, nur, cahaya rembulan, cahaya yang nyaman, indah, membuat hati tenang. Dan itulah salat. As-salatu nur. Salat itu nur, seperti cahaya rembulan. Karena Allah berfirman wal qamara nura, dan Allah jadikan bulan itu bercahaya nur. Maka salat bagi seorang muslim itu ibarat menikmati cahaya rembulan. Ada keteduhan, ada ketenangan, ada rasa kangen, ada rasa nggak ingin terlewatkan. Ya, cahaya rembulan yang begitu indah. Makanya tidak heran Nabi kita SAW, ju'ilat qurratu aini fis shalah, Allah jadikan penyejuk mataku itu di dalam sholat. Di dalam sholat. Orang-orang beriman tuh betah ketika sholat. Berbeda dengan orang munafik. Wa idza qamu ilas shalah qamu kusala. Orang munafik itu kalau beranjak untuk mendirikan sholat, maka mereka malas-malesan. Qamu kusala, malas-malesan. Dan salah satu yang diancam ketika salat kan malas-malesan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail bagi orang-orang yang salat. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kita lanjutkanlah. Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang melalaikan salatnya. Hadirin yang Allah muliakan. Maka kalau kita ingin tahu sebenarnya
kadar dan kualitas iman gue tuh kayak apa ya, setinggi apa. Nah salah satunya lihat aja sholat itu udah jadi nur belum bagi kita. Sholat itu sudah menjadi cahaya rembulan belum di dalam hati dan diri kita. Kalau kita masih berat, males-malesan, maka evaluasi diri ini secepat mungkin. Jangan sampai kita, karena sifat orang munafik yang Allah sebutkan dan cantumkan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu kalau berdiri untuk mengerjakan sholat, maka mereka mengerjakannya dengan penuh kemalasan. Was-shadaqatu burhan. Lalu ketika Nabi SAW menjelaskan sholat itu cahaya, seperti cahaya rembulan, nur. Nabi SAW ingin menjelaskan cahaya berikutnya, burhan, yang lebih panas dari nur, tapi masih nyaman. Tapi melebihi nur, kualitas teriknya dan panasnya. Dan itulah sifatnya sedekah. Kenapa demikian? Karena kita suka banget sama harta. Kita hobi banget sama harta, cinta banget sama harta dan uang. Maka lahirlah sifat pelit di dalam diri manusia. Maka datanglah sedekah, infak, memberi sebagai cahaya, sehingga kita bisa melihat kadar keyakinan kita kepada Allah dengan mengevaluasi perasaan kita pada saat kita berhadapan dengan sedekah. Karena untuk melihat butuh cahaya, untuk melihat itu butuh cahaya. Nah disitulah perannya sedekah sebagai burhan, kata para ulama. Dengan bersedekah, memberikan harta di jalan Allah, bantu saudara kita, maka itu adalah cahaya yang membuat iman kita terlihat. Apalagi kondisi pandemi seperti sekarang ini, sudah berbulan-bulan tapi masih kondisinya masih berat, angka masih naik, dan banyak orang susah. Maka ini menjadi salah satu tolak ukur. Apalagi kalau kita juga susah, jemaah. Apalagi kalau kita pun susah. Makanya orang-orang yang bertakwa telah kita jelaskan apa? U'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yang menginfakkan hartanya ketika lapang dan ketika mereka lagi sulit. Ya, ketika mereka lagi sulit juga. Maka nggak heran infak dan sedekah adalah burhan. Lalu cahaya yang ketiga adalah dhiya, cahaya yang terik, yang panas, yang ada unsur membakar, dan itulah sabar. Karena sabar itu berat banget, gak mudah. Untuk bisa sabar, kita seringkali harus merasakan diri ini seperti terbakar, sakit, dan luka bakar kan menyakitkan, hadirin. Luka bakar itu luar biasa. Makanya neraka itu dibakar kan ininya, siksanya. Dan begitulah orang yang berusaha sabar, merasa diri terbakar seringkali. Tapi jangan bergeming. Masih ingat bahasa simpel, ngebatu lah gitu loh, ngebatu.
Udah, jangan mundur, jangan balik kanan, jangan keluar dari perjuangan, jangan keluar dari hijrah kita, jangan melipir dan minggir dari jalan yang mengarah ke ridho dan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan terus. Panas Ustadz, ya dia, aduh aku udah gak sanggup, dia, sampai kapan ini dia. Justru ketika kita merasa berat, sulit, aduh kok kayaknya gak bisa-bisa, kok kayaknya jatuh lagi, justru mari kita lihat angle dan sisi yang lain. Bukankah apa yang kita rasakan itulah yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi SAW mengatakan al-sabru diya, berarti yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan itu sebuah kebenaran dan kita rasakan sendiri. Kita bukan hanya dengar, kita bukan hanya lihat teorinya, tapi kita rasakan betapa susahnya untuk sabar. Harusnya kan lahir sebuah rasa dan pemikiran, berarti Rasulku benar ya. Berarti yang beliau sampaikan hanyalah sebuah kebenaran dan fakta. Dan itulah firman Allah dalam surat An-Najm ayat 3, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ketika Rasul SAW mengatakan dia, kita rasakan dia tersebut di dalam diri kita. Berarti Rasul SAW itu benar, jujur. Maka ini harus melahirkan sebuah keyakinan dan justru bahan bakar. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya bersabda was-sabru diya, sabar itu seperti terkena cahaya membakar, tapi Rasul SAW juga mengatakan inna nasra ma'as sabr, sesungguhnya kemenangan dan pertolongan bersama kesabaran. Bersama kesabaran itu juga yang beliau sampaikan kepada kita. Dan kalau Rasul SAW benar dalam hal ini, beliau pasti juga benar pada saat menyatakan bahwa kemenangan dan pertolongan selalu bersama dengan kesabaran. Selalu bersama dengan kesabaran. Maka di tengah beratnya musibah dan ujian, kita akan berusaha bangkit lagi dengan taufik Allah, berdiri dengan tegap lagi, lalu mulai melangkah dan melangkah. Benar-benar memang berat, tapi kita on track. Hadirin, yang penting itu kan kita berada di jalur. Karena yang membuat manusia hancur dan putus asa ketika dia merasa bukan di jalur yang benar, atau dia nggak tahu ini benar apa enggak sih. Itu yang bikin kita bingung. Tapi kalau kita tahu emang jalurnya tuh begini, oh begitu ya, iya, ya udah, bismillah, wasabru diya. Lalu jemaah sekalian, Rasul SAW melanjutkan wal Qur'anu hujjatun laka au alaik, dan Al-Quran itu hujjah bagimu atau hujjah yang akan melawanmu dan menyulitkanmu. Hadirin Allah muliakan. Selanjutnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang Al-Quranul Karim. Tentang Al-Quranul Karim.
Al-Quran itu kemungkinannya cuma dua, jamaah. Dua. Hanya dua. Akan menjadi hujjah, penolong, pemberi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Atau sebaliknya, akan menjadi hujjah atau hal yang akan menyulitkan kita, yang akan membuat kita kesulitan, bumerang bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama, jamaah. Hadirin yang Allah muliakan, itulah karakter dari Al-Quran. Itulah karakter dari Al-Quran. Kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, tidak ada opsi yang ketiga. Tidak ada opsi yang ketiga. Kalau tidak menolong, maka memberatkan. Sekali lagi, kalau tidak menolong, maka memberatkan. Hadirin yang Allah muliakan, dan ini bahan evaluasi kita. Bahan evaluasi kita. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Imam Ahmad, hadis itu berbunyi begini: Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Allah itu akan mengangkat beberapa kaum atau sebagian kaum dengan kitab suci ini, dengan Al-Quranul Karim, dengan Al-Quranul Karim. Wa yada'u bihi akharin, dan Allah akan menghempaskan, merendahkan, dan menjatuhkan sebagian kaum yang lain dengan kitab suci ini juga. Dengan kitab suci ini juga. Jadi akan ada orang-orang yang Allah akan angkat dengan Al-Quran, dan ada orang-orang yang Allah akan jatuhkan dengan Al-Quran juga. Jadi ada orang-orang yang Allah akan angkat dengan Al-Quran, dan ada orang-orang yang Allah akan jatuhkan dengan Al-Quran. Subhanallah. Ini yang perlu kita renungkan. Jadi saat kita melihat mushaf kita di rumah, coba renungkan hadis ini. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran itu bisa menjadi hujjah, penolong Anda atau pemberat Anda, dan akan menyulitkan kita. Akan menyulitkan kita. Diangkat atau dijatuhkan.
diangkat atau dijatuhkan, ditolong atau dihempaskan. Hadirin yang Allah muliakan, jadi bukan hanya satu opsi, jadi bukan nggak ada resiko, jadi bukan sebuah buku atau sebuah novel yang kalau kita baca kita ngerti, dan kalau kita nggak baca kita nggak ngerti, titik gitu aja. Oh enggak, kitab suci ini kalau nggak jadi penolong atau sebaliknya, mushaf yang ada di hadapan kita dalamnya itu kalau tidak mengangkat kita maka akan menjatuhkan kita. Akan jadi musuh bagi kita. Hadirin yang Allah muliakan, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Jabir, Nabi SAW bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa' wa mahil musaddaq wa mahil musaddaq. Al-Quran itu menjadi penolong yang diminta pertolongan, dan bisa jadi menjadi musuh, bisa jadi menjadi musuh. Yang akan bersaksi memberatkan kita. Dia akan bilang bahwa dia akan bersaksi bahwa kita nggak pernah baca, kita nggak pernah baca dia tersebut, kita nggak bisa baca padahal banyak tahun yang Allah berikan kepada kita. Dia kan yang lapor tuh sama Allah. Kata para ulama, khosmun mujadil, dia akan jadi musuh yang akan nyerang kita pada hari kiamat. Kata Imam Munawi, syahida alaihi al-Quran bitaqsiri wa tadyi' fahuwa finnar. Al-Quran nanti akan bersaksi menjelaskan betapa lalainya kita terhadap dia, betapa kita menyia-nyiakan dia. Itu. Jadi Al-Quran jadi penolong atau ia akan jadi musuh. Itu yang dijelaskan para ulama. Ini jelaskan Ibnu Hibban, Al-Munawi, dan lain-lain. Lalu Nabi mengatakan, man ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran senantiasa berada di hadapannya, jadi imam. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran menjadi imamnya, ja'alahu imamahu. Jadi imam itu apa sih? Kita sholat berjamaah ya, kita jadi makmum, kita jadikan teman kita yang namanya Pak Ali jadi imam. Maka kalau Pak Ali ruku, kita apa? Ruku. Pak Ali sujud, kita sujud. Pak Ali tasyahud awal, kita tasyahud awal. Pak Ali dari ruku ke i'tidal mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita bangkit semua.
Gitu hadirin. Itu jadi imam, kita ngikut Pak Ali. Kenapa? Kita udah nunjuk Pak Ali jadi imam. Nah ini Al-Quran kita jadikan imam. Jadi kalau Al-Quran mengajak kita ke kanan, kita ke kanan. Al-Quran ke kiri, kita ke kiri. Al-Quran mengajak kita melangkah ke depan, kita melangkah ke depan. Gitu aja udah. Begitu udah. Maka apa yang terjadi? Qadahu ilal jannah. Maka Al-Quran akan membawa kita ke surga. Al-Quran akan menuntun kita ke surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi. Dan barang siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya. Khalfa dhahri. Di belakang punggungnya. Jadi Al-Qurannya ditaruh belakang. Al-Quran ke kanan, dia ke kiri. Kan dia mimpin. Ya, gua dong yang mimpin. Bagi gua tuh ayat nggak relevan. Asik ya ngomongnya. Bagi gua ayat itu nggak relevan. Ya setiap orang boleh berbicara. Tapi ingat setiap pembicaraan akan dihisap oleh Allah. Al-Quran ditaruh belakang. Terus yang jadi imamnya siapa? Hawa nafsunya, kecerdasannya, hartanya, ambisi dunianya, wanita, kekuasaan, dan lain-lain. Al-Quran di belakang. Apa yang terjadi? Saqahu ilan nar. Maka Al-Quran akan mengarahkan dia ke neraka. Perbuatan itu akan membuat dia masuk ke neraka. Masuk ke neraka. Jadi kalau selama ini kita berpikir Al-Quran kan jadi syafaat, Ustaz, akan nolong kita dan seterusnya. Benar. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Ia juga akan menyerang kita jika kita tidak punya hubungan baik dengannya di dunia. Kalau kita nggak punya hubungan baik di dunia, dia akan menolong. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembaca dan orang-orang yang mempelajari dan mengamalkannya. Ia akan bantu kita di dunia mengerti apa hakikat kehidupan, membuat kita tenang, dan di hari kiamat syafaat. Dan sebaliknya, dia akan merusak, dalam arti kita yang merusak karena kita menghindari dan menjauhi dia. Dan ia hanya bersaksi aja. Kan tadi syahida alaihi, Al-Quran akan bersaksi betapa lalainya kita dengannya. Bukan berarti dia merusak, enggak. Ini kitab suci, ini wahyu. Tapi kita yang merusak diri kita. Dia hanya bersaksi aja. Bersaksi aja. Bahwa kita nggak pernah berinteraksi dengannya. Kita nggak pernah membacanya. Bahkan kita nggak punya waktu untuk mempelajarinya. Allah kasih kita puluhan tahun. Ada banyak novel kita udah baca.
dengan berbagai bahasa. Ada banyak buku-buku pemikiran yang kita baca dengan berbagai macam bahasa. Lalu Anda nggak bisa baca Al-Quran? Anda nggak bisa baca Al-Quran? Lalu merasa tenang-tenang aja? Kita yang merusak diri kita, bukan Al-Quranul Karim. Al-Quran mahil musaddaq. Ia bersaksi apa yang kita lakukan terhadapnya. Seberapa zalim kita di waktu dan hari-hari kita. Hadirin yang Allah muliakan. Oleh karena itu, mulai hari ini beristighfar dan bertobatlah kepada Allah ketika kita merasa melalaikan Al-Quranul Karim. Dan mulai hari ini bangun hubungan baik dengan Al-Quran. Baca, belajar baca, hafalkan semampu kita. Dan jangan lupa, pelajari maknanya, hayati, lalu amalkan, lalu dakwahkan dengan segala keterbatasan kita. Hadirin yang Allah muliakan, hanya orang-orang yang punya penyakit hati yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Dan itu bukan kata saya, itu kata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah. Kalau hati kita ini bersih, hati kita sehat, kita nggak pernah merasa kenyang dan puas dengan Al-Quranul Karim. Selalu nambah. Kalau hati kita bersih, hati kita sehat, kita nggak akan tenang-tenang saja dan tidur selalu pulas di saat kita belum bisa baca Al-Quranul Karim. Itu kalau hati kita bersih. Kalau hati kita bersih. Abdullah bin Mas'ud pernah menyatakan, "Faman istata'a minkum an yata'allama minhu syai'an falyaf'al." Maka barang siapa di antara kalian yang bisa mempelajari Al-Quran, walaupun sedikit, pelajarilah Al-Quran. Fa innahu hablullahi azza wa jalla. Karena Al-Quran adalah tali Allah subhanahu wa ta'ala. Tali Allah. Wa nurul mubin. Dan Al-Quran itu cahaya yang jelas dan nyata. Wa syifa'un nafi'. Dan obat yang sangat bermanfaat. Ismatun liman tamassaka bih. Al-Quran itu akan menjaga orang yang berpegang teguh dengannya. Wa najatun liman ittaba'ah. Dan Al-Quran adalah jalan keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Wala ya'wajju fayuqawwam. Wala yaziku fayusta'tabu. Wala taqtadi ajaibuhu. Wala yakhluqu an kathrati rad. Wala yakhlaqu an kathrati rad. Al-Quranul Karim, tidaklah kita ada kesalahan, kebengkokan kecuali akan diluruskan. Jadi enaknya berinteraksi dengan Al-Quran kalau kita banyak kekurangan, kita banyak khilaf,
Itu dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, itu akan diluruskan tuh. Kita akan menjadi pribadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan keajaiban-keajaibannya, kata Ibnu Mas'ud, nggak pernah berhenti, nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai, ada aja. Ada aja keindahannya. Daya tarik yang tidak pernah habis. Al-Quran itu ruh. Sebagaimana, sekali lagi, semua kenikmatan dunia tidak ada artinya, hambar, jika ruh seorang insan berpisah dengan jasadnya. Hambar. Siapa di antara kita mau menerima tawaran 100 miliar dengan syarat begitu dikasih ruhnya dicabut dari dia dan dia single di dunia ini? Oke, kalau dia punya anak-anak, punya segala, dia pikir oke, yang penting anak saya dapat warisannya. Ini enggak, dia sendirian aja di padang pasir sendirian. Terus datang orang, saya akan kasih 100 miliar, tapi begitu saya kasih, ditusuk, ruhnya hilang. Kita akan terima tawaran itu? Enggak. Kenapa? Karena 100 miliar tidak ada artinya kalau ruh sudah berpisah dengan diri kita. Hadirin, Al-Quran itu ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruhan min amrina. Ruh. Al-Quran itu ruh. Dari petunjuk atau dari perintah dan dari sisi kami. Lalu kok bisa kita dalam hidup lebih memilih duit, harta dibanding Al-Quran, dibanding ruh kita, ruh dalam kehidupan kita? Mas, kenapa nggak ngaji, Mas? Aku ada kerjaan, aku sibuk. Al-Quran ruh. Anda mau dapat penghasilan sebanyak apapun, tapi konsekuensinya berpisah dengan Al-Quran, itu seperti menjalani hidup dengan status seorang mayat. Nggak ada tanda kehidupan sama sekali, nggak akan bahagia, nggak akan tenang. Ada seseorang, jam 9 dia meninggal dunia, jam 10 anaknya lahiran cucu pertamanya. Ketika jam 10 bayinya, si cucu nih, dihadapkan di hadapan jasad orang tersebut, kira-kira dia senyum apa enggak? Enggak. Dia gembira atau enggak? Enggak. Kenapa? Ruhnya udah nggak ada. Dia nggak gembira udah. Padahal seorang kakek tuh, ya Allah, sama cucu luar biasa. Ini dia nggak gembira. Kenapa? Nggak ada ruh. Allah yang berfirman di dalam surat Asy-Syura ini, jamaah, ayat ke-52 ini, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh dari sisi kami. Al-Quran ruh. Ini dalam. Di dunia ia ruh, di akhirat syafaat. Dia akan memberikan ketenangan. Al-Quran itu, Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati jadi tenang. Dan para ulama mengatakan di antara sebaik-baik zikir Al-Quranul Karim, firman Allah. Sebaik-baik zikir, dijelaskan sebagian para ulama.
Maka ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita jadi tenang, jemaah. Dan sebaliknya, mau keluarga komplit, mau duit banyak, kita nggak bersama Al-Quran, maka kita jalani hidup tanpa roh kita. Dan nggak akan tenang. Dan itu baru awal dari kesengsaraan, karena di hari kiamat, ia akan bersaksi tentang kelalaian kita terhadapnya. Au hujjatun alaik, kata Nabi dalam ayat hadis ini. Dia akan jadi pemberat kita. Sehingga hari kiamat nanti kita benar-benar menghadapi suasana dan situasi yang sangat berat. Ia nggak akan dukung kita. Mujadil, kata para ulama tadi, dia akan mendebat kita. Kita hidup puluhan tahun, lalu kita nggak interaksi dengannya. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, wal Qur'anu hujjatun lak au alaik. Baca, pelajari, jamaah. Harus ada waktu untuk kajian, harus ada waktu untuk belajar. Tapi aku kalau pagi itu harus segera berangkat ke kantor. Ya kan Anda bisa ikut rekamannya di YouTube misalnya. Atau kalau nggak bisa, dengan ustadz lain bisa. Bisa ikut kajian ustadz lain yang mengajarkan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW dengan jalan yang ditempuh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kalau nggak bisa sama ini, sama itu bisa. Yang penting kita belajar. Yang penting kita pahami dengan benar, dengan pemahaman Rasul SAW dan para sahabat beliau. Lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita dakwahkan. Maka ia akan jadi penolong, jadi hujah kita di dunia tenang. Saya tahu ada banyak orang dengan keterbatasan saya yang hidupnya itu dihabiskan dengan berinteraksi dengan Al-Quran dan menolong orang-orang yang ingin mempelajari dan memahami Al-Quranul Karim. Itu hidupnya udah. Dan semuanya mengatakan 100% urusan dan masalah-masalah dunia saya itu Allah bantu karena ini. Allah bantu yang tulus-tulus ya, yang benar-benar gak ada kepentingan dan seterusnya. Hidupnya isinya berinteraksi dengan Al-Quran dan membantu orang-orang yang ingin baca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami makna Al-Quranul Karim. Itu kalau kita bicara sama mereka 100% mereka katakan itu semua masalah dunia yang pelik-pelik itu Allah mudahkan karena ini. Allah mudahkan, Allah lancarkan. Yang dia pikir udah mentok, udah gak bisa deh, kayaknya hancur nih, kayaknya gagal, ada jalan keluar, ada solusi, gak jadi berantakan ketika dievaluasi, direnungkan. Ini faktornya. Hadirin Allah muliakan,
Kalau kita ingin cari keberkahan, di sini kotaknya. Di sini kotaknya. Allah berfirman dalam surat Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab ini kami turunkan kepada engkau, mubarakun liyadabbaru ayatih. Mubarakun, diberkahi. Mubarak, diberkahi. Untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Jadi mempelajari Al-Quran, mentadaburi makna Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, mubarakun, berkah, diberkahi. Ini kitab diberkahi. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan hidup, ini saatnya bangun hubungan baik dengan Al-Quranul Karim. Atau sebaliknya, kita akan hancur, kita akan sengsara, dan Al-Quran akan menyerang kita pada hari kiamat. Akan menjadi pihak yang bersaksi menyudutkan kita. Dan tidak ada opsi yang ketiga, kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Opsinya cuma dua, mendukung kita atau menyerang kita. Tidak ada opsi yang ketiga, kata beliau. Harus ada waktu untuk membaca atau belajar membaca, mempelajari maknanya, amalkan, lalu dakwahkan, dan dukung orang-orang yang ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Dukung program-program dalam rangka menghilangkan buta huruf Al-Quran. Kalau ingin seluruh masalah hidup kita diselesaikan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu persaksian semua orang yang tulus berada di kotak ini. Semua, gak ada satupun bilang semenjak anak ini jadi ribet, jadi sengsara, keluarga terbengkalai, gak ada. Asal tulus ya, dan benar cara mereka menyelami keindahan samudra ini. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan di pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala kita tuntaskan penggalan terakhir dari hadis ini. Hadirin coba renungkan seberapa baik kita dengan Al-Quranul Karim, seberapa besar atensi kita dengan Al-Quranul Karim, dan seberapa bersih hati kita. Ingat Utsman bin Affan menyatakan, kalau hati kita bersih, kita nggak pernah merasa puas dengan kalamullah, dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.